Assalamualaikum teman-teman. Aku Aifa dari kelas 9 Umu Kulsum. Di video ini aku mengangkat tema tentang kesehatan. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa sih yang aku bakal bahas di video tentang kesehatan ini? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Jadi teman-teman, di video ini aku bakal kasih tahu kalian sedikit aja informasi tentang penyakit-penyakit yang bisa ditularkan kucing ke manusia. Aku yakin deh, pasti kalian pertama kali ngedengar kata-kata kucing, yang ada di pikiran kalian itu imutnya, lucunya, kelincahannya. Tapi dibalik itu semua, kucing bisa menularkan penyakit yang cukup berbahaya juga loh buat kita. Wow. Penasaran kan? Tonton terus ya, jangan skip-skip. Nah, jadi teman-teman, penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia disebut penyakit zoonosis. Kemungkinan rata-rata orang tertular penyakit zoonosis dari kucing cukup rendah, tetapi individu dengan sistem kekebalan yang belum matang atau lemah lebih rentan terhadap penyakit ini. Nah teman-teman, berikut beberapa jenis penyakit yang bisa ditularkan dari kucing ke manusia. Yang pertama, penyakit bakteri infeksi bakteri Bartonella Hensel. Jenis penyakit yang ditularkan kucing ke manusia yaitu infeksi bakteri Cats Heart Disease atau CSD, disebabkan oleh bakteri yang disebut bakteri Bartonella Hensel, yang dapat terbawa dalam air liur kucing yang terinfeksi dan di dalam tubuh kutu kucing. Sesuai dengan namanya, infeksi bakteri ini biasanya ditularkan dari kucing ke manusia melalui cakaran, meskipun dapat juga ditularkan melalui luka gigitan dan saat kucing menjilati luka terbuka seseorang. Seseorang yang terinfeksi bakteri Bartonella Hensel akan menunjukkan gejala 3 hingga 10 hari setelah terkena cakaran atau gigitan. Beberapa gejala yang biasanya muncul adalah demam ringan, benjolan, atau luka di kulit yang terkena gigitan atau cakaran. Yang kedua, infeksi bakteri Salmonella. Penyakit ini disebabkan oleh sekelompok bakteri yang disebut Salmonella dan dapat menyebabkan diare, demam, dan sakit perut mulai dari 1 hingga 3 hari setelah infeksi. Orang biasanya tertular salmonellosis dengan makan makanan yang terkontaminasi seperti ayam atau telur yang kurang matang. Tetapi ada kemungkinan tertular penyakit dari kucing yang terinfeksi, yang dapat membawa bakteri salmonella dan menyebarkannya di tinja mereka. Yang ketiga, infeksi parasit kutu adalah parasit eksternal kucing yang paling umum, dan gigitannya dapat menyebabkan gatal dan peradangan pada manusia dan kucing. Kucing yang terinfeksi kutu dapat terinfeksi cacing pita dari kutu yang tertelan saat perawatan. Meskipun tidak umum, orang juga dapat terinfeksi cacing pita dengan menelan kutu secara tidak sengaja. Guys, makanya kita harus hati-hati ya kalau main sama kucing. Yang keempat, kudis. Kudis atau infeksi oleh tungau kudis Sarcoptes scabies adalah parasit eksternal zoonosis lain pada kulit kucing. Meskipun tidak umum seperti infestasi kutu, tungau ini dapat ditularkan dari kucing yang terinfeksi ke manusia, di mana mereka menggali ke dalam kulit dan menyebabkan lesi yang gatal dan menonjol. Gejala kudis yang paling umum adalah rasa gatal yang amat sangat di area tungau bersarang, tonjolan atau kemerahan di kulit, gatal atau liang kulit. Yang kelima, infeksi jamur. Kurap atau dermatofitosis tidak disebabkan oleh cacing sama sekali. Sebaliknya, itu adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh sekelompok jamur.
Kucing yang terinfeksi paling sering berasal dari lingkungan yang menampung sejumlah besar hewan, kayak kucing liar gitu, dari jalanan gitu loh. Pada kucing, kurap biasanya muncul sebagai bercak kering, abu-abu, bersisik pada kulit. Pada manusia, kurap sering muncul sebagai lesi bulat, merah, gatal dengan cincin di sisi sekitar tepinya. Yang keenam, toksoplasmosis. Toksoplasmosis disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah dan bayi yang ibunya terinfeksi selama kehamilan dapat mengembangkan penyakit parah dari parasit ini. Kebanyakan orang yang terinfeksi toksoplasma bagaimanapun tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit yang jelas. Kucing dapat menularkan toksoplasma ke manusia melalui kotorannya. Tugas kita harus hati-hati ya kalau ke tanah. Ada kotoran kucing, kita nggak sengaja megang atau gimana itu, jadi terinfeksi penyakit ini. Tetapi manusia paling sering terinfeksi dengan memakan daging yang kurang matang atau mentah, atau dengan tidak sengaja mengkonsumsi tanah yang terkontaminasi pada sayuran yang tidak dicuci atau kurang matang. Tuh makanya kalau makan sayuran atau apa buah-buahan gitu yang dari tanah harus kita cuci sampai bersih banget. Takutnya bakal ada virus-virus kayak gini nih yang dapat membahayakan diri kita, bukan cuma buat diri kita juga, buat yang lain juga gitu. Takutnya bisa terinfeksi ke orang lain. Harus hati-hati ya teman-teman. Gejala toksoplasmosis termasuk nyeri otot seperti flu dan demam dan sakit kepala. Dalam kasus yang jarang terjadi, gejala yang lebih lanjut seperti kebingungan, kejang, muntah, atau diare yang dapat diamati. Harus hati-hati ya teman-teman. Yang ketujuh, rabies. Rabies adalah penyakit virus yang ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Meskipun sebagian besar virus hanya menginfeksi spesies inang alaminya, rabies merupakan pengecualian penting. Kucing sangat rentan terhadap rabies yang menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan berbagai tanda. Rabies hampir selalu berakibat fatal. Pada manusia, infeksi rabies biasanya terjadi ketika hewan yang terinfeksi menggigit seseorang. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Jadi kita tuh harus hati-hati ya guys. Jangan berinteraksi lebih sama hewan-hewan liar atau satwa liar gitu, karena takutnya mereka bisa menyebarkan virus ini. Takutnya mereka tuh udah terinfeksi sama virus-virus yang tadi aku sebutin. Kita harus hati-hati ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi beberapa jenis penyakit beserta gejala-gejalanya yang bisa ditularkan dari kucing ke manusia. Jadi kita terutama yang punya peliharaan harus bisa menjaga kesehatan dan kebersihan antara kita dengan peliharaan kita ya teman-teman, agar kita dan peliharaan kita tetap sama-sama sehat. Oke, segitu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.